Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Sidoarjo. Kembali kita bergabung dalam dialog khusus untuk pagi hari ini. Ini masih pagi ya, masih jam 9. Udara juga masih segar untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah. Tentunya juga harus tetap stay tune dengan Suara Sidoarjo untuk mendengarkan beberapa obrolan menarik pada siang hari ini. Oh, pagi. Tadi sudah saya sampaikan pagi padahal ya. Dan saat ini sudah tersambung via Zoom dengan dua narasumber kita dari Dewan Pendidikan. Ada Dr. Andes Edi Wuryanto, juga Dr. Andes Khoifulo yang saat ini sudah tergabung via Zoom. Bisa Anda saksikan ya di channel YouTube Suara Sidoarjo Live untuk pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu untuk keduanya yang sudah bergabung. Ada Pak Edi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Edi ya. Kemudian ada juga, Alhamdulillah ya. Baik, ada Pak Khoifulo, selamat pagi Pak Khoifulo. Oke Mas Billy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini obrolan kita pada edisi hari ini sedikit menarik loh kalau bisa dibilang. Karena saat ini juga sudah disampaikan juga oleh orang tua-tua ya. Atau orang-orang tua maksud saya. Ini belajar daring ini apakah terus berjalan selamanya atau ada batas waktunya? Ini pasti ada tanda-tanda sudah mulai bosan ini. Dan langsung saja ini kita saat ini bersama dengan Pak Edi terlebih dahulu mungkin ya terkait dengan kejenuhan belajar, mengatasi kejenuhan untuk belajar di fase era new normal ini dengan metode daring. Ini dari Pak Edi sendiri seperti apa Pak? Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat setia Suara Sidoarjo yang kami muliakan. Pembelajaran jarak jauh secara daring dalam jaringan ini tidak lepas dari adanya surat edaran nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Tentunya sebelumnya pada saat akhir di tahun pelajaran 2019-2020 di semester 2 mulai bulan Maret sudah dimulai proses pembelajaran jarak jauh. Kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan kejenuhan, baik itu peserta didik, orang tua mungkin lebih-lebih, dan tentunya Bapak Ibu Guru sebagai pembimbing di sekolah, tentunya banyak sekali hal-hal yang menjadi kendala. Baik itu kendala bagi Bapak Ibu Guru, kendala peserta didik, maupun kendala yang dihadapi orang tua dalam rangka membimbing putra-putrinya, khususnya tentunya pada putra-putri kita yang ada di sekolah dasar, SD, PAUD, karena mereka belum mempunyai kemandirian dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebagaimana yang sebelumnya mereka belajar secara tatap muka dan sekarang mereka harus membiasakan diri dengan cara belajar jarak jauh dengan pola, baik itu dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Baik. Dari beberapa yang pernah kami tanyakan ke masyarakat, orang tua wali murid, berkaitan pelaksanaan di akhir semester 2. Ya. Pertama, mereka itu berkaitan dengan sarana yang dimiliki. Dari responden yang kami ajukan sekitar 471 wali murid yang ada di pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar.
itu 41,6% mereka tidak mempunyai sarana secara mandiri. Artinya proses belajar mereka itu harus menanti orang tua manakala Androidnya digunakan oleh orang tua atau kakak atau saudara. Hanya sekitar 59% yang mereka memiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidaksiapan anak-anak dalam rangka untuk menyiapkan dirinya belajar secara mandiri karena kebiasaan mereka sehari-hari belajar itu harus diterangkan dengan sedetailnya oleh Bapak Ibu guru, sedangkan melalui proses daring tentunya tidak mungkin secara keseluruhan, secara detail anak-anak bisa menerima penjelasan sebagaimana kalau itu terjadi secara tatap muka. Nah, kejenuhan-kejenuhan mungkin hal ini bisa ditepis dengan cara tentunya kreativitas Bapak Ibu guru berkomunikasi dengan orang tua wali murid dalam rangka memastikan anak-anak kita di rumah belajar dengan senang, belajar dengan giat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Tentunya tuntutan kurikulum sebagaimana di SE sudah ditentukan maksimal 50%. Manakala 50% maksimal ini dipahami oleh orang tua, oleh Bapak Ibu guru, oleh sekolah dalam rangka menggerakkan anak-anak belajar, insya Allah kejenuhan anak-anak di rumah ini bisa teratasi. Mungkin itu dulu. Baik. Bisa disampaikan Pak Oid. Baik, jadi memang selain kejenuhan ini kendala sarananya Pak ya mungkin ya, untuk yang saat ini juga menjadi sebuah persoalan juga, karena tadi tidak semua anak yang ada di tingkatan TK, mungkin ada di SD atau SMP ini semuanya juga sudah memiliki akses untuk belajar daring, bahkan harus didampingi oleh orang tua. Pak, itu tadi dari Pak Edi. Kemudian ke Pak Koifullah. Pak, ini kalau menurut Pak Koifullah sendiri seperti apa Pak mungkin untuk mengatasi atau menepis kejenuhan ya di metode belajar daring dalam fase new normal sendiri, Pak Koifullah? Ya, terima kasih Mas Billy. Kita sudah hampir 5 bulan kegiatan belajar yang semula dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, tapi karena situasi pandemi, maka KBM tetap jalan tetapi harus dari rumah, yang disingkat dengan BDR, belajar dari rumah. Tentu saja yang sudah hampir 5 bulan ini ada mulai tanda-tanda kejenuhan, baik itu dari guru termasuk dari peserta didik itu sendiri. Kalau kita lihat beberapa komentar-komentar ataupun keinginan dari masyarakat, baik itu dari siswa, dari orang tua siswa, termasuk dari banyak dari mereka yang ingin supaya KBM ini sudah dibuka kembali di sekolah, tetapi memang karena kondisi maka kita harus patuh pada aturan yang ada bahwa KBM belum bisa dilaksanakan di sekolah tetapi tetap jalan di rumah masing-masing. Nah, untuk itu memang nanti kita akan sampaikan ada beberapa cara untuk menepis supaya KBM di rumah itu atau BDR di rumah ini tidak mengalami kejenuhan. Nanti di belakang kita uraikan. Tapi sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa sudah ada panduan penyelenggaraan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau kita sebut misalnya yang diedarkan oleh Dinas Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa hal yang perlu difahami baik oleh sekolah maupun oleh orang tua siswa. Betul. Pertama misalnya, sekolah wajib mengidentifikasi jumlah peserta didik baik yang memiliki HP maupun yang tidak punya HP. Yang punya HP pun harus dilihat lagi, apakah dia mampu membeli paket data atau tidak bisa membeli paket data. Kalau tidak bisa membeli paket data, maka kewajiban dari sekolah adalah memfasilitasi supaya orang tua siswa dibantu dengan subsidi pembelian pulsa. Dari mana dananya? Bisa diambil dari Bosda yang ada.
Jadi sekolah harus memetakan terlebih dahulu apakah anak itu punya HP atau tidak punya HP. Kalau punya HP, dipetakan lagi mampu beli data atau tidak. Jika mampu membeli data, maka bisa langsung pakai daring. Tapi kalau tidak mampu membeli paket data, harus disubsidi supaya paket datanya itu bisa terbeli. Nah, yang berikutnya, peserta didik yang tidak punya HP, maka pembelajarannya tentu tidak bisa lewat daring. Masih ada cara lain, yaitu dengan cara luring. Nah, itu yang nanti juga akan kita uraikan di belakang. Nah, bagi peserta didik yang tidak punya HP, tablet ataupun gawai lainnya, maka pembelajaran itu bisa dengan cara luring. Jadi tetap bisa pakai buku, pakai LKS, macam-macam lah begitu. Bagaimana caranya? Tentu nanti ada kurir dari sekolah yang menyampaikan ke rumah masing-masing. Baik. Harapan kita adalah memang supaya kondisi seperti ini segera berakhir, karena bagaimanapun masih banyak kendala yang dialami oleh siswa, termasuk juga oleh guru dalam pembelajaran daring yang ada ini. Baik. Kecuali memang kalau mereka sudah di level perguruan tinggi atau SMA ke atas. Kalau anak-anak SMP ke bawah masih banyak harus dipandu oleh orang tua siswa. Maka nanti peran orang tua siswa itu sangat penting untuk supaya BDR, supaya daring itu bisa berjalan dengan baik dan efektif. Begitu Mas Billy. Baik, jadi memang saat ini selain keluhan dari masyarakat sendiri terkait dengan daring yang harus menggunakan handphone dan lain-lain, kuota, ini berarti untuk pihak sekolah juga seharusnya juga memberikan fasilitasi ya Pak ya, untuk siswa yang ada di rumah agar nanti bisa lebih maksimal lagi. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, nanti Anda bisa bertanya ya lewat WhatsApp atau mungkin juga bisa join via Zoom. Nanti Anda bisa join via Zoom dengan ID-nya 382-101-5044 dengan password Susi1971. Susinya untuk S pertama S besar sahabat ya, sisanya S kecil. Kemudian untuk nanti Anda juga bisa telepon di 031-896-1514. Untuk kedua narasumber kita yang saat ini sudah bergabung via Zoom, kita jeda terlebih dahulu beberapa pesan yang akan hadir. Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000 dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong.
Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda. Gubernur Jawa Timur memberikan bebas denda pajak kendaraan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain bebas denda, ada diskon 15% untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 3. Dan diskon 5% untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Diskon nilai pokok pajak kendaraan bermotor dimulai pada tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan Kria. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kali ini masih bersama dengan 2 narasumber kita dari Dewan Pendidikan. Ada Dr. Andes Edi Wuryanto dan juga Dr. Andes Koifulo ya. Yang tadi juga sudah memberikan beberapa arahan ini atau penjelasan terkait dengan cara menepis kejenuhan belajar daring di fase new normal. Nah, pada sesi kedua ini kita akan lebih dalam membahasnya ya sahabat ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Koifulo, ini ada metode luring. Nah, ini saya juga baru mendengar ini metode luring ini seperti apa. Mungkin langsung ke Pak Koifulo terlebih dahulu ya, terkait dengan metode luring dan juga bagaimana sih penerapannya. Ini ke Pak Koifulo terlebih dahulu. Pak Koifulo, baik. Baik, ya. Jadi begini, ada 2 metode dalam masa pandemi ini, yaitu pertama daring atau dalam jaringan. Yang kedua, metode luring di luar jaringan. Nah, untuk metode luring di luar jaringan, itu kalau kita lihat ada beberapa media yang bisa dipakai. Baik berupa televisi, radio, maupun buku, dan sebagainya. Nah, untuk itu, apa yang harus diketahui oleh peserta didik ketika seorang guru memberikan pembelajaran dengan luring, maka ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra pembelajaran, yang kedua saat pembelajaran, yang ketiga usai pembelajaran. Pada saat pra pembelajaran, dipastikan bahwa orang tua atau wali mengetahui jadwal yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua, orang tua bisa mengambil bahan ajar kesatuan pendidikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Yang ketiga, orang tua atau wali menyiapkan waktu di rumah untuk belajar secara mandiri. Dan yang keempat, orang tua atau wali memastikan tempat dan fasilitas belajar di rumah yang nyaman. Yang keempat ini penting Mas Billy, karena kadang-kadang anak-anak kita, putra-putri kita ketika di rumah itu belajarnya itu tidak di ruangan khusus, tapi di tempat apa adanya. Kadang di kamar tidur dia belajar, itu kurang nyaman. Yang bagus adalah disiapkan sebuah tempat yang nyaman sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan enak di rumah. Ya, itu tahap pra pembelajaran. Artinya apa tadi? Orang tua atau wali komunikasi dengan sekolah, mengambil materinya ke sekolah. Atau bisa juga utusan dari sekolah, baik itu guru maupun wali kelas, mengantarkan materi itu ke rumah masing-masing. Oh, baik. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah saat pembelajaran. Saat pembelajaran, orang tua atau wali membantu proses belajar luring sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Dan yang kedua adalah tentu sebelum mengawali kegiatan harus berdoa bersama sebelum memulai, dan sesudah kegiatan juga harus berdoa.
Tahap kedua. Tahap ketiga, usai pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, maka orang tua atau wali memastikan bahwa telah mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar dari siswa itu. Memang kalau kita lihat anak-anak saya sendiri juga setiap hari itu orang tua mesti menandatangani apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak kita, baik itu secara daring maupun luring. Itu untuk memastikan bahwa memang anak-anak di rumah itu belajar. Jangan sampai kemudian orang tua membiarkan anak-anak kita dan tidak tahu apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak kita. Kemudian tahap yang kedua adalah orang tua atau wali memberikan tanda tangan tadi, dan yang ketiga hasil penugasan berikut lembar pemantauan dikumpulkan setiap akhir minggu ke sekolah. Jadi kalau pembelajaran pakai cara luring itu bisa saja nanti orang tua mengambil materi ke sekolah atau sebaliknya sekolah mengantarkan materi itu ke rumah dan kemudian aktivitas di rumah itu terpantau oleh orang tua. Setiap hari orang tua memantau, menandatangani apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak kita, dan di akhir minggu menyerahkan kegiatan itu hasilnya ke sekolah. Begitu Mas Billy. Baik. Nah ini tadi juga sempat ada beberapa sahabat yang mention di Twitter ya. Berarti kalau untuk metode luring ini seperti PR kalau waktu belajar mengajar seperti biasa ini. Ini di Twitter kita sudah ada yang mention Pak. Baik. Untuk metode luring sendiri tadi seperti pengisian lembar aktivitas. Ini berarti juga seperti yang disampaikan narasumber kita minggu lalu. Memang peran orang tua dalam masa belajar daring seperti ini juga sangat besar ini. Apalagi harus berkomunikasi ya Pak ya. Iya betul. Baik. Itu tadi dari Pak Koifullah. Mungkin sekarang kita ke Pak Edi Wuryanto. Mungkin dengan metode seperti ini Pak, seperti apa Pak mungkin ke depan, atau bagaimana sih Pak untuk saat ini mungkin penilaiannya atas berjalannya metode mungkin daring atau luring ini, apakah keduanya juga sudah ada yang mulai merasakan kebosanan atau sudah ada yang memberikan respon baik Pak mungkin? Ya, terima kasih. Dalam belajar dari rumah ini, baik secara daring luring, yang pertama, seorang guru harus betul-betul mempunyai inovasi dalam rangka menggait materi yang harus disampaikan oleh peserta didik, baik itu yang secara daring maupun luring. Yang kedua, pemahaman guru dan orang tua dalam rangka memberikan tugas atau secara daring harus betul-betul orang tua bisa memahami. Karena manakala orang tua tidak memahami apa yang diinginkan oleh seorang guru, terutama yaitu anak-anak yang ada di tingkat dasar SMP, SD, dan PAUD, ini akan menjadikan permasalahan proses belajar anak di rumah. Karena proses belajar anak di rumah ketika mereka mengalami suatu kesulitan, maka mereka yang ditanya adalah orang tua. Rata-rata orang-orang tua kita kadang-kadang tidak punya kesabaran dalam rangka membantu proses belajar anak. Inginnya mereka cepat, anak-anak kita ini cepat bisa, cepat menguasai, tetapi mereka lupa bahwasanya proses anak mendapatkan suatu pengetahuan itu tentunya dengan cara dan masa yang lama, sebagaimana potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya dalam rangka belajar dari rumah ini, sebenarnya kalau anak-anak kita mempunyai kemampuan dalam rangka memecahkan permasalahan melalui teknik-teknik informatika. Misalnya kalau ada suatu tugas atau modul dari Bapak Ibu guru mengalami suatu kendala, sebenarnya mereka bisa bertanya ke guru. Nah, kemampuan anak-anak inilah sebenarnya harus didorong sehingga mereka tidak mengalami suatu kejenuhan atau buntu ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, guru tentunya harus menyusun suatu instrumen dalam rangka memantau apa yang sudah diberikan kepada anak-anak sehingga output anak-anak itu bisa
dinilai secara kuantitatif oleh Bapak Ibu guru secara adil. Tentunya juga mempertimbangkan keragaman potensi anak-anak, ada yang mungkin cerdas, rata-rata, dan mungkin ada yang lambat. Tentunya Bapak Ibu guru dan orang tua tidak bisa menyamakan potensi-potensi yang seperti ini. Karena kalau kita seorang guru, orang tua masih menuntut keinginan yang lebih dari anak-anak kita, inilah yang akan mengalami suatu kejenuhan anak-anak belajar di rumah. Ini penting tentunya bagi kita, Bapak Ibu guru dan orang tua, tentu masyarakat, dalam rangka belajar dari rumah harus kita pahami. Begitu tentunya. Baik, jadi memang sekali lagi ini peran orang tua yang paling besar juga ya untuk memberikan semangat. Tidak hanya ingin anaknya cepat memahami suatu pelajaran tertentu, tapi juga tentunya harus didampingi selalu Pak ya. Karena kalau misalkan ini hanya mengharapkan anaknya cepat bisa tanpa didampingi, ini juga sama saja hasilnya. Baik, ini untuk kedua narasumber kita sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di redaksi ya. Mungkin untuk pagi hari ini saya coba ke Karin. Baik. Ya, yang pertama dari Mas Hidrona di Facebook Suara Sidoarjo. HP saya cuma satu, saya pakai kerja. Lantas mau nggak mau beli HP yang timnya agak gede. Setelah saya beli, ternyata istri saya nggak bisa pakai HP Android. Terus saya mau usul, gimana kalau door to door ya tenaga pendidikannya, Pak penyiar? Oke. Nanti ke narasumbernya ya tanyanya ya. Iya. Menyampaikan saja ini. Yang kedua ini ada dari Mbak Cantia di Trosobo, dari yang masuk pesannya di WhatsApp redaksi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dewan Pendidikan tentang membantu membuatkan lingkungan yang nyaman bagi proses belajar anak. Lantas bagaimana Pak dengan kondisi keuangan yang dimiliki keluarga itu jika terbilang kekurangan dan harus membantu anak-anaknya membuatkan tempat-tempat yang nyaman bagi anaknya itu tadi. Secara hal tersebut juga membutuhkan biaya lagi. Baik, nah ini untuk kedua narasumber mungkin akan kita jawab setelah beberapa pesan yang hadir ya. Meskipun pertanyaannya sedikit melebar sedikit, tapi tetap Pak harus kita jawab ya. Tadi ada yang menyarankan door to door ini yang menarik. Baik, untuk kedua narasumber kita ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, untuk Anda yang punya masalah dengan mata seperti mata minus plus mata berlemak, kemudian masalah sinus dan telinga, Anda jangan bingung. Karena ada produk Cahaya Permata Malindo sahabat yang diformulasikan oleh dua orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pastinya bersertifikat halal.
Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo ada di Perumahan Larangan Megasri, tepatnya Jalan Wurkudoro 1 Blok D nomor 59 Sidoarjo. Sahabat nanti bisa telepon di 0877 3199 393 kali. Sekali lagi 0877 3199 393 kali. Sayangilah mata Anda sahabat dengan Cahaya Permata. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, untuk Anda yang ingin menyaksikan siaran kami pada pagi hari ini ya. Ini masih pagi karena masih belum jam 10. Nanti bisa menyaksikan lewat suarasidoarjo.id, kemudian channel YouTube Suara Sidoarjo Live, Twitter follow @suarasidoarjo.fm, Instagram di follow juga suarasidoarjo.fm, dan Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Tadi ini ada yang sudah bertanya lewat Facebook ini ya. Kalau saya tangkap garis besarnya ini menyarankan untuk belajar door to door. Ini mungkin ada hubungannya dengan tahapan belajar luring ya. Nah kalau luring ini kita coba ke Pak Koifullah terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaannya tadi dari siapa Rin? Untuk yang Facebook tadi sudah bergabung? Dari Masa Hitrona. Oh Mas Hitrona. Mas Rona mungkin ya. Ini bagaimana Pak Koifullah? Mungkin untuk pertanyaan dari Mas Hitrona. Ya, terima kasih Mas Billy untuk ibu yang bertanya tadi atau bapak tadi ya. Bapak sepertinya Pak ya. Bapak ya. Bapak. Nah, ketika kemudian di rumah itu ada keterbatasan HP, di mana HP satu tapi dipakai secara bergantian, bahkan dipakai oleh orang tua, sehingga apa? Sehingga beli tadi. Anak-anak tinggi untuk beli juga tidak mampu, barangkali seperti itu, maka disarankan agar pembelajaran memang secara luring. Ya, yang seperti itu maka sekolah harus memfasilitasi supaya tidak secara daring tetapi secara luring. Itu harus dilakukan oleh sekolah. Lalu bagaimana caranya ya? Memang berarti bisa saja ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Apakah pihak sekolah yang mengantarkan materinya ke rumah atau sebaliknya pihak rumah yang datang ke sekolah mengambil materinya itu jika materinya berupa sebuah buku atau modul. Tapi kalau materinya itu adalah sebuah, katakanlah lewat televisi atau lewat radio, maka tentu itu juga bisa dilakukan. Jadi yang penting adalah anak-anak di rumah sekalipun tidak memiliki HP tetap harus ada kesempatan untuk belajar karena itu sebuah keharusan. Yang saya ketahui misalnya di sebuah sekolah, seorang guru itu sudah menjadwal memang dalam minggu ini misalnya dia harus memberikan materi apa saja ke siswa. Karena harus kita ketahui bahwa selama daring maupun luring, materi yang diberikan kepada anak-anak tidak boleh secara keseluruhan. Maksimum adalah 50% dari waktu yang ada. Sehingga anak-anak itu tidak terlalu bosan belajar di rumah itu. Betul. Jadi yang penting adalah siswa menerima pelajaran itu dengan sepengetahuan orang tua dan guru. Sehingga komunikasi antara guru dan orang tua sangat penting. Kalau tidak ada komunikasi antara orang tua dan guru, maka yang korban adalah anak-anak kita sendiri. Jadi tetap bisa jalan Mas Billy ya, tetapi dengan catatan adalah komunikasikan dengan pihak sekolah. Baik, betul itu sekali ini. Yang saya terima kasih. Baik. Kemudian ini yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan fasilitas. Nah ini untuk masa pandemi seperti ini juga mungkin kita ketahui untuk keuangan juga sedikit terganggu ya beberapa masyarakat. Bahkan untuk yang saat ini juga sudah ada yang mungkin untuk keuangannya sudah sedikit terpotong dan lain-lain. Nah ini untuk menciptakan fasilitas yang nantinya tidak membosankan ini seperti apa sih? Mungkin kali ini ke Pak Edi ya. Baik, ke Pak Edi mungkin. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita merujuk pada proses perubahan anak belajar atau anak belajar itu kan bisa di mana, kapan saja. Yang penting anak itu pertama asik dalam proses belajar. Jadi dengan asik mereka belajar, ya, maka mereka akan bisa menikmati belajar itu sendiri sehingga akan terjadi suatu perubahan, penambahan pengetahuan yang mungkin di awal mereka mempunyai pemahaman 2 bisa menjadi 3. Yang dulu mungkin dia belum bisa mencari atau browsing di Google, sekarang sudah bisa.
Pada intinya dalam Bapak Ibu orang tua menyediakan fasilitas itu tentunya harus komunikasi dengan anak. Manakala anak itu sudah merasa asik, senang, gembira, dan bisa untuk meningkatkan potensinya karena belajar dari rumah ini tentunya kan dimanapun mereka boleh, artinya bisa. Karena kalau mengingat orang tua harus menyediakan fasilitas yang mungkin begitu standar, harus nyaman dan sebagaimana yang dilihat kita atau orang luar, tapi belum tentu anak itu merasa nyaman. Betul. Jadi intinya proses belajar itu memang harus asik bagi anak tersebut, sehingga ada peningkatan atau perolehan pengetahuan dan kapan mereka itu belajar. Sehingga secara daring itu sendiri sebenarnya bisa dilaksanakan secara langsung atau dalam arti siaran tunda. Mengingat HP atau sarana yang dimiliki mungkin masih digunakan oleh orang tua. Berkaitan dengan tadi ada pertanyaan door to door, tentunya kalau kita melihat jumlah peserta didik kita di tingkat SD itu maksimal 28, SMP 32, SMA, SMK mungkin 36, tentunya pelaksanaan door to door ini akan mengalami suatu kendala bagi Bapak Ibu guru. Betul, apalagi kalau jumlah banyak ya. Berapa hari nanti mereka bisa memberi layanan kepada anak-anak dalam tempatnya mereka berbeda, kecuali bisa dikelompokkan dalam suatu tempat tertentu beberapa anak, dan ini pun juga memerlukan suatu tempat yang mungkin kalau di perkotaan atau di daerah yang padat itu tidak memungkinkan. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Taufik, tentunya kalau memang memerlukan orang tua itu bantuan, mungkin bisa orang tua itu ke sekolah atau mengantarkan ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin ini tambahan bagi kami. Sebenarnya kalau kita lihat skema di daerah hijau itu September baru dimulai di SMA, SMK, pendidikan dasar dimulai November. Semoga saja nanti di bulan November ini sekolah-sekolah bisa melakukan tatap muka pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan sistem mungkin giliran di shift dengan jumlah peserta didik yang tidak begitu padat. Kalau di SD mungkin dari 28 separuh-separuh bisa secara bergantian, dengan catatan betul-betul fasilitas yang dimiliki sekolah dan sekolah mau dan mampu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Ini mungkin ke depan kalau terjadi kejenuhan anak. Karena proses pendidikan itu perlu interaksi tentunya. Betul sekali ini Pak. Terima kasih. Baik, jadi sahabat, memang untuk menciptakan atau membuat fasilitas ini tidak hanya harus membangunkan sebuah kamar baru mungkin dan lain-lain ya, tapi juga ini bagaimana membuat anak nyaman, itu juga sudah fasilitas kalau menurut saya. Nah, ini sepertinya juga sudah ada 2 pertanyaan lagi nih untuk kedua narasumber yang saat ini sudah ini lewat WhatsApp sepertinya ya. Kita coba ke redaksi terlebih dahulu. Rin? Iya, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Mas Dani di Ganting, memberikan afirmasi dan juga pujian kepada siswa saat melakukan pembelajaran daring, apa cukup efisien untuk menepis kejenuhan dari siswa-siswa itu sendiri ya? Terus yang kedua dari Mas Haris di Candi, ini Mas Haris lagi mau sharing, kemarin ini ada berita mengenai Pujasera UMKM di Kompleks Kecamatan Candi untuk memberikan tempat dan juga fasilitas bagi siswa yang ingin belajar secara daring. Selain WiFi ini ternyata dari pihak pengelola juga memberikan 1 gelas teh hangat secara gratis. Semoga hal-hal seperti ini bisa membantu anak-anak dan juga orang tua yang kewalahan mengatasi pembelajaran daring. Tapi juga jangan lupa untuk tetap ingat protokol kesehatan. Baik, jadi 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi mungkin sedikit ke aspirasi ya Rin ya, untuk yang disampaikan tadi ya.
untuk metode seperti ini. Nah, ini mungkin nanti bisa kita jawab ya, karena ini juga saya kemarin sempat baca di beberapa media sosial, sempat ramai sekali nih warung kopi yang menyediakan fasilitas wifi untuk anak-anak. Bahkan ada peringatan juga ini untuk yang curi-curi mau main game, ini langsung disuruh pulang. Nah, nanti untuk dua narasumber kita akan kita bahas untuk pertanyaan dari sahabat-sahabat yang di Candi, juga aspirasi tadi terkait dengan pembelajaran daring setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, sahabat, produksi Kepondren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, Sivilan Tabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini, sahabat, ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan dua narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada Dr. Andes Edi Wuryanto dan Dr. Andes Koifullah dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Nah ini Pak, tadi sempat ada beberapa aspirasi yang disampaikan juga ya, atau mungkin apresiasi yang tadi sempat disampaikan ini terkait dengan metode belajar daring ini. Sepertinya juga masih semangat-semangatnya ini ya. Tadi mengucapkan selamat juga untuk para pendidik atau siswa yang saat ini sedang menjalani masa daring agar tetap semangat sampai dengan akhir pandemi ini. Kemudian tadi juga sempat ada pertanyaan ini dari sahabat-sahabat yang di mana tadi, Rin, untuk yang menanyakan terkait dengan candi ini? Di Candi sendiri dari Mas Haris. Oh, Mas Haris di Candi ya, baik. Tadi menanyakan terkait dengan mungkin saat ini apakah juga bisa menjadi solusi untuk menepis kejenuhan ya untuk warung kopi mungkin yang saat ini sudah membuka layanan wifi gratis, dan tadi atau kemarin saya juga sempat baca ini untuk yang curi-curi ngegame akan langsung disuruh pulang. Ini mungkin ke Pak Edi terlebih dahulu ya terkait dengan metode seperti ini yang diterapkan oleh UMKM. Baik. Ya, terima kasih Mas Haris atau Pak Haris sudah bisa menyediakan wifi bagi anak-anak masyarakat. Yang penting anak-anak saat berkumpul jangan mereka lupa bahwasanya masa-masa sekarang ini adalah masih masa pandemi. Kami khawatir ketika mereka berkumpul tanpa pengawasan, dia lupa interaksinya sebagaimana mereka melakukan interaksi yang mana dulu di sekolah. Nah, itu kelihatannya alhamdulillah kalau mereka tidak memenuhi protokol kesehatan dan tidak belajar disuruh pulang, berarti sudah ada pengawasan. Kalau ini
terjadi di beberapa tempat tentunya sangat akan membantu anak-anak kita dalam proses belajar secara daring untuk menambah mereka. Untuk yang pertama tadi dari Mas Dani mungkin berkaitan dengan apakah ujian kepada seorang anak itu bisa efektif dalam rangka mereka belajar di rumah. Kembali kepada inovasi dan kreativitas seorang guru. Kalau seorang guru ini berjiwa pendidik tentunya, mereka akan tidak semata-mata memberi apresiasi kepada anak, tetapi mereka akan berkomunikasi kepada anak, walaupun dalam sehari itu tidak sampai ke seluruh anak secara bergilir, mereka akan mengadakan komunikasi dari hati ke hati, menanyakan bagaimana kabarnya, apa kesulitannya, bagaimana sudah lama tidak ke sekolah. Nah, dalam rangka menghilangkan kerinduan inilah seorang anak perlu diadakan suatu komunikasi. Tidak hanya semata-mata diberi tugas begitu banyak, tetapi komunikasi dari ke hati ini hilang. Inilah yang bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk belajar terus di rumah. Ini penting sekali. Makanya sekali lagi perlu inovasi teman-teman guru dan juga tentunya orang tua dalam wali murid dalam rangka supaya anak-anak kita ini tetap semangat mau belajar dan menemukan cara belajar mandiri bagi mereka sendiri. Ini yang terpenting tentunya untuk ke depan. Baik, betul sekali. Baik, dan selanjutnya mungkin ke Pak Koifulo ya. Tadi juga sempat ada pertanyaan dari WhatsApp ini, bukan dari WhatsApp, ini dari Zoom langsung ya, dari All Diri. Ini tadi juga menambahkan, memang saat ini banyak masyarakat yang peduli dengan keterbatasan yang berkaitan dengan pulsa atau jaringan seperti warung kopi, organisasi masyarakat, pemuda-pemuda kreatif, bahkan bonek ya. Ini ada supporter bola juga ya, yang menyediakan fasilitas jaringan untuk anak yang tidak mampu. Lalu ini yang jadi pertanyaannya, bagaimana peran orang tua? Sebenarnya sama dengan pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Haris ini. Ke Pak Koifulo mungkin. Ya, terima kasih Mas Billy. Memang kepedulian dari sebagian masyarakat sudah mulai tampak. Saya juga pernah mendengar dan melihat sendiri ada beberapa musola dan masjid yang menyediakan fasilitas wifi khusus untuk anak-anak yang di rumahnya tidak ada fasilitas paket data itu, sehingga mereka bisa dikumpulkan di musola atau di masjid. Tentu juga ada nilai religi di sana ya. Nah, yang seperti itu sangat bagus untuk berikut-berikutnya itu. Yang penting adalah tadi sudah disebut oleh Pak Edi bahwa prinsip protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Yang harus kita ingat bahwa pembelajaran daring itu punya beberapa prinsip. Ada 3 atau 4 prinsip dasar pada pembelajaran daring. Yang pertama adalah jangan sampai daring itu menambah beban guru dan siswa serta orang tua. Ini. Karena itu bagi orang tua yang tidak mampu, tadi ada masyarakat yang peduli, itu sangat bagus sekali. Jadi daring jangan sampai menambah beban guru dan siswa, termasuk orang tua siswa. Yang kedua, tugas yang diberikan harus sewajarnya dengan instruksi yang jelas sesuai tujuan belajar. Jadi jangan sampai tugas itu jumlahnya banyak yang kemudian menyebabkan anak-anak itu terlalu lelah untuk mengerjakan tugas itu. Yang ketiga, manfaatkan berbagai sumber yang tersedia di dunia maya. Jadi bisa menggunakan media-media itu seperti beberapa yang disiapkan oleh Diknas, ruang guru atau macam-macam lah, itu banyak yang sudah disiapkan oleh dinas itu. Dan yang keempat adalah harus fleksibel tempat dan fleksibel waktu. Itu harus kita sudah paham bahwa yang dimaksud dengan tempat yang fleksibel tadi sudah kita bicarakan, tidak harus di ruangan tertentu, bisa saja di teras, bisa di halaman rumah, bisa di musola, bisa di warkop, yang penting nyaman, begitu kata Pak Edi tadi. Betul. Termasuk fleksibel waktu, sesuaikan dengan kondisi ketika anak-anak itu sudah siap belajar. Tidak harus pagi, tidak harus siang, tetapi gunakan waktu yang fleksibel itu. Jadi itu 4 prinsip pembelajaran daring.
Selanjutnya menambah tadi supaya bisa efektif, ada 3 hal juga yang perlu mendapat perhatian dari semuanya, termasuk yang penting adalah oleh guru. Pertama adalah kalau bisa penyampaian itu singkat saja, tetapi masa untuk mengerjakan tugas itu diperpanjang. Jadi perpanjang waktu untuk mengerjakan tugas. Baik. Yang kedua, tidak perlu semua materi diberikan, tetapi pilih materi yang esensial saja. Kalau semua materi diberikan, nanti susah anak itu memilah-milahnya. Jadi berikan materi yang esensial saja, yang paling penting, yang harus diketahui oleh anak-anak. Yang lain cukup dibaca oleh gurunya sendiri. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang ringkas dan padat. Jangan kemudian ketika daring maupun luring itu juga bahasa yang dipakai itu berdele-dele. Gunakan bahasa yang ringkas dan padat yang mudah dimengerti oleh anak-anak kita. Itu agar kegiatan daring bisa berjalan lebih efektif. Baik. Demikian ini tambahnya. Baik. Nah, ini sebenarnya waktu memang sudah habis ya pada jam 10 ini, tapi tetap saya berikan untuk kedua narasumber kita ini mungkin beberapa pesan yang disampaikan oleh mungkin ke Pak Khoifullah lagi nih, terkait dengan pesan singkat mungkin Pak untuk peserta didik maupun pengajar ataupun orang tua Pak terkait dengan cara mengatasi atau menangkal segala kejenuhan dalam masa daring. Oke. Beberapa pesan khususnya untuk guru. Jadi yang pertama adalah pilihlah cara daring yang paling efektif dan murah. Ya, karena kita tahu bahwa beban paket data itu menjadi hal yang memberatkan orang tua siswa. Yang kedua, jangan semua materi diakhiri dengan tugas. Karena apa? Karena tidak semua siswa paham. Dan ingat, ini adalah pelajaran bukan tes. Kalau tes ada tugas, tapi kalau ini pelajaran maka jangan seluruh kegiatan diakhiri dengan tugas. Yang ketiga, tidak usah pasang target kurikulum yang sangat tinggi. Karena apa? Tidak semua siswa bisa mengikuti daring tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada itu. Dan yang keempat, tidak semua orang tua siswa berpendidikan tinggi, sehingga tidak setiap orang tua bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Yang kelima, pesan yang kelima, tidak semua orang tua berpenghasilan tinggi, sehingga tidak semua siswa punya akses dan perangkat yang memadai. Terakhir, berpijaklah di kaki orang tua murid, bukan di kaki guru. Karena apa? Nanti kita akan paham permasalahan mereka. Artinya kita harus betul-betul komunikasi dengan orang tua, sehingga permasalahan yang ada itu bisa diketahui. Baik. Demikian Mas Edi. Baik, kemudian untuk Pak Edi, mungkin Pak pesan singkat kepada siswa atau pengajar bahkan wali murid. Ya, yang pertama saya tandaskan yaitu perlunya kebersamaan, kesepakatan guru, orang tua dan peserta didik dalam belajar dari rumah. Yang kedua, peserta didik harus menyadari bahwa belajar dari rumah itu bisa dilakukan kapan saja, di mana, dengan cara bagaimana mereka bisa belajar dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap mereka yang akhirnya mereka mempunyai portofolio sebagai output, dan seorang guru harus menghargai portofolio anak-anak sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Ini penting, saya kira itu. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih untuk kedua narasumber kita yang memang tadi sudah memberikan banyak sekali penjelasan terkait dengan cara mengatasi atau menangkal kebosanan ya di masa-masa daring seperti ini. Ternyata memang dari sekian banyak perbincangan kita bersama dengan Dewan Pendidikan, apalagi membahas masalah daring, ini peran orang tua memang sangat besar, sahabat. Jadi jangan hanya menargetkan kepada anak saja ya untuk bisa menguasai lain-lain, tapi juga pendampingan harus terus dilakukan. Baik, untuk Pak Edi dan juga Pak Khoifullah, terima kasih atas waktunya selama 1 jam ini untuk memberikan beberapa pengetahuan baru bagi saya juga ini. Ya, untuk selanjutnya Pak, semoga kita bisa berjumpa kembali dalam program yang sama mungkin ya, terkait dengan beberapa hal yang disampaikan juga oleh sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan. Baik, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi sahabat, tadi perbincangan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan ya untuk dialog khusus yang juga sekaligus menutup kebersamaan saya dengan Anda. Nanti kita akan kembali bertemu dalam Jatim News Today di jam 11:05. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.